Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat yang budiman yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati atau mengutuk orang-orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, orang yang menulisi harta riba, dan orang yang menjadi saksi harta riba. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kisah Isra-Nya, maka berangkatlah Jibril dengan membawa saya sampai kepada banyak orang laki-laki. Masing-masing mereka perutnya besar sekali, seperti perut unta yang besar. Mereka itu saling berebut satu sama lainnya, mengikuti jalan ditempuh oleh keluarga Fir'aun. Sedang keluarga Fir'aun mendorong-dorong mereka bersama-sama masuk neraka. Di pagi hari dan pada sore hari berdatangan seperti onta-onta rakus yang diteriakkan agar lebih giat berjalan, atau seperti yang sudah mempunyai sifat rakus bergerak dengan sangat mencari makanan dari sebab lapar. Mereka itu sama mendorong batu dan pohon dengan tiada mendengar dan tiada berfikir. Apabila orang-orang berperut besar itu merasa ada yang orang-orang lain, maka berdirilah sedang perut-perutnya yang besar itu seakan-akan mendorong mereka sehingga terpelantinglah mereka jatuh. Kemudian salah seorang dari mereka mencoba berdiri lagi, maka perutnya yang besar pun seakan-akan mendorong dia sehingga dia jatuh juga. Maka mereka tidak bisa kembali ke tempatnya semula sehingga didesak oleh keluarga Fir'aun. Mereka maju mundur, maka itulah siksa mereka di dalam barzakh antara dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan keluarga Fir'aun berkata, ya Allah, janganlah kiranya engkau datangkan hari kiamat selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masukkanlah keluarga Fir'aun kepada siksa yang paling pedih. Kemudian Nabi SAW bersabda, hai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah umatmu yang makan harta riba. Mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti orang berdiri didorongkan oleh setan dari sebab gila. Samurah bin Jundubin radhiyallahu an berkata, adalah Rasulullah SAW bersabda, bila selesai salat subuh, beliau menghadap kepada kami, maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, apakah dari antaramu ada yang bermimpi? Maka beliau menceritakan kepadanya apa-apa yang dikehendaki oleh Allah atau sekehendaknya. Pada suatu hari beliau bersabda lagi, apakah di antaramu ada yang bermimpi tadi malam? Kami menjawab, tidak ada. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh saya tadi malam bermimpi tahu dua orang yang kemudian mereka mengeluarkan saya ke tanah yang disucikan, lalu pergi bersama-sama sampai ke sebuah sungai yang berairkan darah, yang di dalamnya ada seorang laki-laki sedang berdiri, dan di tepi sungai itu ada seorang laki-laki lain memegang batu dan memperhatikan laki-laki yang di dalam sungai. Apabila dia mau keluar dari sungai, maka dilempar tempat arah mulutnya oleh laki-laki yang di tepi sungai sehingga dia kembali ke tempat semula. Begitulah seterusnya. Setiap laki-laki yang di dalam sungai itu mau keluar, maka dilempar ditempatkan pada mulutnya sehingga kembali ke tempat semula. Maka saya bertanya kepada Jibril, siapakah orang laki-laki yang di sungai itu?
Jibril menjawab, dia adalah orang yang makan harta riba. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Diterangkan bahawa sebab diharamkannya riba itu ada 4 segi. Yang pertama, riba adalah mengambil harta orang lain tanpa ganti. Sebab orang yang menjual 1 dirham dengan 2 dirham, baik kontan ataupun dengan bermasa, atau diakhirkan pembayarannya, maka telah menjadi suatu tambahan 1 dirham yang tanpa ganti. Justru itu haram atau dilarang. Yang kedua, karena akad atau perjanjian, riba itu menjadi manusia segan menyibukkan diri dalam perdagangan. Sebab pemilik dirham bila mana tetap melakukan akad riba, maka menjadi ringanlah memperoleh hasil tanpa berpayah-payah lagi sulit, sehingga menjadi putusnya manfaat perdagangan bagi manusia dan berhenti pula usaha mencari keuntungannya. Yang ketiga, bahwasanya riba itu menjadi sebab putusnya perbuatan baik antara manusia dari segi utang piutang. Setelah diharamkan riba, maka menjadi baiklah jiwa manusia dengan meminjamkan dirham atau uang kepada siapa yang menghajatkan dan minta pengembaliannya yang sama seperti semula, kerana dengan harapan pahala dari Allah Ta'ala. Yang keempat, sesungguhnya diharamkannya riba itu sudah dinas atau ditetapkan dalam Al-Quran atau hadis, dan tidak seharusnya hikmah semua syariat itu diketahui oleh orang. Maka wajib dengan pasti diharamkannya riba, meskipun kita tidak tahu segi hikmahnya disyariatkannya tersebut. Ini pun menjelaskan juga bahawa nas itu menghapuskan qiyas, kerana yang dihalalkan oleh Allah dan yang diharamkan oleh Allah itu menjadi dalil terhapusnya qiyas mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.